Baik, terima kasih pemirsa. Masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu resep hidup bertetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Syekhuna Syekh Muhammad Jaber menyampaikan tausiah, izinkan kami dari tim Damai Indonesiaku untuk meminta doa kepada para jamaah dan juga para pemirsa yang ada di rumah untuk kesembuhan sahabat kami, saudara kami yang juga sekaligus host Damai Indonesiaku, Ustadz Muhammad Agung Izul Haq, untuk kesembuhan yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Dan insya Allah nanti akan dipimpin oleh Syekhuna Syekh Muhammad Jaber sebelum memberikan tausiah. Fadhal Syekhuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seperti yang tadi disampaikan Ustadzuna Sufyan, biasa setiap tampilan Damai Indonesiaku ada yang mendampingi kita Ustadz Agung Izul Haq, ya, yang biasa sampai saya rindu suaranya, masya Allah, luar biasa. Beberapa hari lalu beliau kurang sehat. Semoga ya Rabb kita sama-sama berdoa semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adhibil bas washfi akhina Agung Dzul Haq anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil bas washfi 'abdaka Agung Dzul Haq shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil bas واشفي عبدك أغن عز الحق شفاء لا يغادر سقما. آمين آمين ya rabbal alamin. Sekalian juga saya suka, walaupun tema hari ini tidak ada hubungan dengan Palestina, tapi sering saya mengajak jemaah untuk berdoa. Jangan lupa setiap hari, setiap waktu, setiap saat kalau ada kesempatan, itu paling minimal jihad kami berdoa untuk saudara kita di Palestina. Semoga ya Rabb Allah segera memberikan pertolongan kepada saudara kita di Palestina. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ajil bin nasri wat tamkini li ikhwanina fi Filistin. Allahumma ajil bin nasri wat tamkini li ikhwanina fi Filistin. Ya Allah, berikan kekuatan jasmani, rohani kepada mujahidin di Palestina. Ya Allah, berikan kekuatan senjata kepada mujahidin di Palestina ya Rabbal Alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan Ustadzuna Al-Karim, Ustadz Fatih Rishad, masya-Allah ceramahnya lucu ya, luar biasa, dan masya-Allah manfaat ya insyaallah. Ustadzuna Al-Ustadzah Al-Karimah, Ustadzah Ibra Hasanatina, alhamdulillah hadir, dan juga jemaah Masjid Al-Muqarrabin, jemaah istimewa kami ini, luar biasa, masya Allah. Tadi bacaan ayat, tema ini hari ini sangat penting bagi kita semua. Bertetangga ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan ayat Imam Masjid Al-Muqarrabin Ustaz Ramzi, masya Allah, ayat yang sangat penting saudara. Dimulai dengan perintah Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang paling penting dalam kehidupan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang paling agung dari Allah itu tauhid kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan berbuat syirik sama sekali. Setelah perintah ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beberapa hal yang sangat penting. Kenapa? Karena langsung setelah tauhid Allah memerintahkan itu. Yang pertama, berbuat baik kepada orang tua, wabil walidaini ihsana, wabidil qurba, wal yatama, wal masakin, wal jar, tetangga, wal jari dil qurba, wal jaril junub. Berarti berbuat baik kepada tetangga itu salah satu amalan saleh yang sangat luar biasa. Karena itu saudara, setiap kebaikan, ingat ini, setiap kebaikan yang balasannya besar sekali,
itu kadang-kadang susah mengerjakan kebaikan itu. Itu ujian. Karena kita tahu, mungkin banyak tetangga-tetangga yang mengalami sesuatu yang tidak baik, susah sabar, susah berbuat baik kepada tetangga. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan ada satu hal, berbanggalah Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada sesuatu yang memperkuatkan umat kecuali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang merusak umat kecuali ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Hubungannya apa bertetangga? Kalau kita berbuat baik dengan tetangga, kita di satu kampung, satu daerah bersatu, jadi umat kita kuat. Umat itu kuat, ummatun wahidah. Kenapa hadis-hadis yang tadi disampaikan dari Ustaz Fatih, Ustazah Ibra langsung berbuat baik, dan Rasulullah SAW sendiri memberikan contoh supaya kita sama-sama bertetangga itu menjadi kuat, dekat seperti keluarga. Saya senang setiap beberapa masjid mereka berkata, Jamaatul Masjid, ini keluarga kami katanya. Betul enggak? Sering ibu-ibu juga majelis ta'lim, Masya Allah ibu-ibu yang hari ini Masya Allah nampilnya cantik ini, kuning seragam. Semoga ibu-ibu ahli surga semua. Amin, Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Coba kadang-kadang ibu-ibu berkata di majelis ta'lim ini keluarga kami. Padahal itu bukan keluarga. Keluarga artinya secara nasab ada hubungan. Tapi artinya apa keluarga? Artinya dekat dengan kami. Kalau semakin dekat semakin kuat. Karena itu mulai kekuatan Islam pertama mulai dari keluarga di rumah. Kalau keluarganya kuat, bersatu, hatinya sama, satu hati, satu tujuan, kuat umat Islam. Kalau bertetangga, kita bersatu, umat Islam jadi kuat. Bukan hanya bertetangga rumah, juga negara dan umat Islam semuanya. Kenapa sekarang yang terjadi di Palestina banyak yang suka isi di media baik di Indonesia maupun di mana-mana, ini bukan urusan kita. Betul enggak? Ada enggak? Ini Palestina bukan negeri kita, bukan urusan kita. Tujuannya apa? Merusak umat, memecahkan umat. Kenapa kita peduli dengan Palestina? Karena kita satu umat. Kenapa kita peduli dengan tetangga? Karena kita satu umat. Kenapa kita peduli dengan keluarga, kerabat, sahabat? Karena kita satu umat. Semakin kita bersatu, semakin kuat. Tetangga itu ada 3 level. 3 level tetangga. Yang pertama, jar, qarib, muslim. Jar, tetangga, qarib, kerabat, muslim. Itu haknya lebih utama. Karena apa? Ada 3 kelebihannya. Dia tetangga kita, dan juga kerabat, dan juga muslim. Terus level yang kedua, dia jar, dia jar, kerabat, tapi non muslim. Bisa jadi enggak ini? Ada yang suatu keluarga besar, sebagian muslim, sebagian tidak, ada enggak? Wajib kita berbuat baik kepada mereka. Terus yang terakhir, jar, tetangga, tapi bukan kerabat. Dan juga bisa jadi bukan muslim, tetap wajib berbuat baik kepada dia. Seperti yang tadi sampaikan Ustaz Fatih Rashid. Saking pentingnya berbuat baik kepada tetangga kita. Ini terakhir, mungkin banyak di antara kita yang tadi diberikan dari Ustaz Fatih Rashid, Ustazah, kalau masak sesuatu berikan ke tetangga dan lain. Mungkin di antara kita jarang berbuat baik seperti itu, betul enggak? Ya, apalagi di zaman ini. Apalagi kita merasa tetangga kita enggak butuh dan lain sebagainya, ya. Tapi usahakan khususnya jangan sampai punya tetangga yang ternyata dia butuh, miskin,
bisa berhari-hari tidak memiliki kebutuhan atau makanan, kita enggak tahu, tidak peduli. Usahakan cek, cari. Ya, kalau dia alhamdulillah punya kebutuhan, ya kalau tidak, kita tidak memberikan sesuatu, enggak masalah. Ya, tapi kalau kita berbuat baik, berikan itu lebih baik lagi. Tapi paling minimal ini. Tolong Bapak Ibu pemirsa TV One Damai Indonesia. Karena banyak masalah terjadi antara tetangga. Kalau belum bisa berbuat baik kepada tetangga, jangan sampai berbuat buruk kepada tetangga. Karena Nabi SAW bersabda, qal, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Sahabat berkata, siapa ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Qal, yang tetangganya tidak aman dari keburukannya, yang menyakiti tetangganya, yang menfitnahi tetangganya, yang membuka aib tetangganya, wallahi dia tidak beriman. Dan ada hadis sahih yang kedua di Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga yang berbuat buruk kepada tetangganya, yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Karena itu saudara, kalau kita belum bisa berbuat baik kepada tetangga, jangan sampai berbuat buruk kepada tetangga. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik atau diamlah. Jangan sampai menyakiti tetangga. Semoga ya Rabb, kita sama-sama, keluarga kita, tetangga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ya Rabb menjaga persatuan, persatuan keluarga, persatuan kampung dan persatuan umat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Masya Allah, amin ya rabbal alamin, yang disampaikan tausiah yang sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Syekhuna Syekh Muhammad Jabir. Satu quotes yang sangat menarik sekali yang bisa kita garis bawahi, bahkan kita kasih tanda hitam untuk bisa kita jadi motivasi buat kita semuanya. Kalau tidak bisa berbuat baik kepada tetangga kita, paling tidak minimal jangan sampai berbuat buruk kepada tetangga kita. Nah, suatu quotes ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semuanya untuk terus berbuat baik kepada tetangga kita. Nah, di segmen 4 dan juga 5 nanti pemirsa kita akan buka sesi tanya jawab yang tentunya ini sangat relate sekali. Saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah akan disampaikan oleh jamaah termasuk juga pemirsa di rumah. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali.